Oke, halo Sobat After Rest. Halo. Ini untuk pertama kalinya ya kita live di YouTube berdua menjelang MotoGP Mandalika 2025. Tapi kalau di sini tuh restnya jam berapa, Bi? Di sini tuh jam 15 waktu Indonesia Tengah ya. Berarti itu jam 14 waktu Indonesia Barat kalau di Jakarta dan wilayah lainnya lah. Oh ya, sebelumnya Bi, gue berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah subscribe channel gue karena hari ini yaitu 20.000 subscribers. Terima kasih banyak. Selamat buat teman-teman dan terima semuanya. kasih buat teman-teman. Terima kasih juga buat Albi. Terima kasih juga buat Sadria pastinya. Dan Bang Jody di balik layar. Oh iya. Pak Director. Oke, nah kita akan ngomongin soal jelang ya, jelang MotoGP Mandalika 2025. Kalau misalkan tadi kita lihat untuk sesi warming up, ya kan, yang memang yang paling nomor satu itu ada Fabio Quartararo gitu. Tapi ternyata tadi kalau misalkan gue lihat juga Marc Marquez sempat menjadi fastest lap sebelum dia kena track limit warning gitu. Nah kalau Albi, update-nya apa nih? Ini Albi khusus buat podcast After Rest nih. Kesini. Nah, kalau misalnya soal para pembalap, Marc Marquez itu emang dari 2 hari kemarin ya, mulai dari hari Jumat ataupun Sabtu bilang kalau dia sesi pagi itu selalu bisa nge-push motornya dengan baik gitu, dengan style dia kayak biasa. Tapi memasuki siang hari itu ada gejala-gejala dari cara dia menggunakan motor tuh nggak bisa ketebak katanya. Nah, Marc Marquez sebenarnya nggak nyalain siapa-siapa ya. Tapi memang kalau misalnya kita ngeliat secara teknis, ini tuh pasti ada pengaruhnya dengan ya entah itu lintasan, suhu daripada track di sini yang bisa mempengaruhi daripada ban. Karena beberapa pembalap nih Din, kayak Fabio Quartararo, Pecco itu tuh mengalamatkan masalah-masalah itu ke pihak lain gitu. Jadi kayak misalnya Fabio tuh terang-terangan bilang kalau ada masalah di ban. Nah terus kalau Pecco dia bilang seharusnya bukan gue yang ditanya deh, tapi ada seseorang ataupun pihak yang harusnya gue tanya nih sama persoalan yang kita hadapin gitu. Cuma memang kalau dari teknis ya, ini kan cuaca tuh panas banget nih. Suhu udara tuh kalau di jam 2 siang itu sekitar 32 sampai 33 derajat Celcius, Din. Meletek banget kan di sini kalau kita keluar ruangan media center nih, tempat kita lagi live sekarang nih. Itu wah, langsung humid deh pokoknya, humid, panas, matahari ada 15 di sini pokoknya. Nah, mungkin itu juga pengaruh sama ban Michelin yang dipakai sama pembalap MotoGP gitu. Walaupun gripnya bagus kata Fabio Quartararo, tapi bannya itu tidak bisa diprediksi di beberapa tikungan terutama, kadang bikin low side apa segala macem. Jadi ini yang dialamatkan sama beberapa pembalap tuh persoalan terkait dengan ban. Mungkin cuaca sih jadi pengaruhnya gitu. Nah kalau dari Sadria sini gimana nih? Kalau gue impresinya sejak waktu kemarin hari Jumat ya, Jumat kemudian ini dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ini cuaca panas banget sih emang. Ini juga menjadi sebuah challenge juga buat para pembalap gitu. Dan kalau kita lihat paddocknya, mungkin teman-teman nanti bisa lihat juga ya. Gue juga sempat bikin video soal situasi paddock di MotoGP Mandalika. Itu banyak banget fans para pembalap gitu ya, yang ada di depan box. Terutama yang paling banyak itu adalah di Marc Marquez betul. Gitu. Depan box Ducati lah banyak. Betul. Tinggal 2 lap. Di red flag. Tadi ada David Munoz crash. Nah, tapi penyebab red flag itu kenapa? Mungkin karena ada insiden serius ya. Tapi kita masih nunggu keterangan dari race direction. Apa yang terjadi? Nah, kita tuh langsung ngadep ke sirkuit loh ini. Kalau misalnya bisa dilihat nih, ini kita langsung ngadep ke sirkuit, mumpung belum ada track action. Nah, jadi kita nggak bisa mantau secara langsung untuk apa yang sedang terjadi. Tapi kita bisa lihat pembalap-pembalap di straight di jalur lurusan yang ada di sirkuit Mandalika. Nah, ini juga jadi titik starting grid ya, Drin ya? Iya, betul. Nanti misalnya ada seremoni sebelum dimulai kayak menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bakalan di tempat kita lagi live saat ini bisa kelihatan. Tapi kita untuk menghormati bukan live ya, jadi kita nggak bisa live di sini gitu. Karena nanti ID card kita diambil. Iya, karena ada official broadcaster lah yang punya hak siarnya gitu. Kita menginformasikan dari sisi lainnya lah istilahnya gitu. Soalnya itu ya, Drin, di pedok itu buat pemegang tiket khusus, terus juga media kayak kita, itu bisa lihat banget lalu lalang pembalap dan tim balap dari garasi ke modular pit box tempat mereka ganti baju ataupun sebaliknya gitu. Waktu kemarin juga di hari pertama, di hari Jumat gitu ya, waktu kemarin itu ada Fabio Di Gia, dia habis dari FP1, kemudian dia keluar dari boxnya, tebak dia keluarnya dengan apa? Hanya pakai handuk. Gitu ya, kayak cuman andukan gitu doang. Terus udah gitu telanjang dada ya. Jadi
bener-bener kayak panas banget suhunya Mandalika, sampai akhirnya dia mandi dulu kayaknya di box pakai air es atau apa gitu, dia baru balik lagi ke boxnya untuk istirahat. Gombios, bener. Nah, kemarin juga gue kebetulan nemuin ini di beberapa spot dari depan modular pitbox mereka, itu wear pack-nya tuh pada dijemur-jemurin gitu abis sesi free practice apa segala macam. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat di Indonesia tuh jemuran papa, jemuran mama, ade segala macam bekas ompol, tapi ini wear pack bener-bener jemur di bawah sinar matahari langsung gitu dengan betul. Dan waktu kemarin juga ada ini ya, fans-fansnya Marc Marquez yang ngerubungi Marc Marquez, tapi ini uniknya mereka tuh pakai sarung dan juga peci. Oh iya, lihat. Dan ini dia kayak mendoakan supaya Marc Marquez itu bisa menang di Mandalika. Kayaknya santri ya, anak pesantren gitu ya. Kalau misalkan kita lihat memang performanya Marc Marquez di sini agak pesimis ya untuk bisa berada di depan kayak gitu, karena ada kesulitan. Apa pertanyaannya? Dari Ani sukses sepengaruh apakah cuaca panas? Pengaruh terhadap balapan ya? Oh pasti banyak banget pengaruhnya ya. Tadi kita udah sempat mention sedikit, cuaca panas itu bisa mempengaruhi suhu lintasan, dan tentu kalau treknya panas, ini juga akan mempengaruhi kerja ban. Jadi ban bisa cepat terdegradasi karena panas gitu kan, meleleh gitu atau cepat aus. Terus kedua juga mempengaruhi tekanan segala macam, dan beberapa pembalap juga mengakui bahwa ada masalah sama ban. Nah, kayak contohnya Marc Marquez pagi hari dia bisa nge-push motor semaksimal mungkin itu karena suhu lintasannya nggak sepanas di siang. Tapi di siang itu nggak ketebak segala macam. Terus kedua, suhu di Mandalika itu cenderung humid ya atau gerah gitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi fisik daripada pembalap sendiri. Jadi mereka akan kekurangan cairan begitu cepat, dehidrasi, sehingga asupan minum itu harus banyak banget dilakukan sama para pembalap. Jadi kalau kita lihat pembalap tuh baru sesi warm up aja yang nggak nge-push tenaga gede-gedean kayak balapan tuh mereka gombios banget, Rin. Iya kan, gombios banget. Nah, makanya cuaca itu sangat pengaruh. Bahkan sampai kita penonton pun atau pewarta di sini, jurnalis di sini yang lagi liputan tuh capek gitu. Apalagi kan sirkuit tuh gede banget ya, Rin. Jalan dari satu titik ke titik lain tuh jauh banget. Belum lagi naik turun tangga segala macem. Tadi pun juga gue tadi pas lagi mau live TikTok, aduh panas banget, gue di sini aja deh. Bentar dulu gitu sampai nunggu akhirnya radaan gitu. Nah, soal ngomongin ban tadi banyak juga para pembalap MotoGP itu yang gambling, dia mau pakai soft atau pakai medium gitu. Nah, kalau tadi Fabio Quartararo di sesi warming up dia memang pakai medium gitu. Terus ya mungkin ini nanti akan menjadi pilihan tersendiri gitu. Kita lihat nanti pilihan-pilihan ban yang dipakai sama Marc Marquez apa, Pecco Bagnaia apa gitu. Ini belum diputuskan ya? Betul. Biasanya tuh hasil atau fixnya itu 5 menit sebelum jelang balapannya itu baru di-fixin untuk bannya gitu. Oh ya, Sadina juga disaksi nih kalau tim Ducati semalam tuh kayaknya lembur ya. Betul. Mungkin ada cerita apa Din yang dilihat? Waktu semalam tuh memang setelah media scrum gitu ya, terus khususnya Ducati sih, waktu kemarin tuh gue lihat ada Pecco Bagnaia dan juga ada Marc Marquez, dan juga tim Ducati itu mereka sempet foto-foto dulu untuk merayakan ini Ducati sebagai World Champion Team. Ya, World Champion Teamnya untuk MotoGP 2025. Di Mandalika gitu. Loh. Iya, makanya akhirnya kemarin dia foto-foto di pit lane di depan boxnya mereka untuk tadi ya merayakan itu. Tapi ternyata gue pikir mereka akan langsung pulang, tapi enggak, ternyata mereka lembur. Ini pun juga karena terkait dengan performanya Pecco Bagnaia ya, kita tahu sendiri itu kemarin berapa di sprint race aja udah 14 ya gitu. Terus Marc Marquez waktu kemarin di posisi ke-6. Ini pun juga karena ada Luca Marini itu kan kena tire pressure penalty. Makanya juga kena lap penalty kan ya? Iya, betul. Senggolan sama Alex Rins gitu. Kocaknya. Oh iya, pas di media scrum. Di media scrum. Jadi waktu kemarin ada Alex Rins duluan duduk gitu, terus udah gitu ada Marc Marquez datang. Nah, ketika mau ditanyain sama jurnalis si Alex Rins jangan kemana-mana gitu, jadi kayak nahan untuk Marc Marquez untuk tetap berada di bangkunya, soalnya kan mereka kan lagi slack kan istilahnya. Waktu kemarinnya habis ada kontak lah gitu ya. Terus tapi mereka happy aja sih. Mereka ya sebelumnya kan juga Marc Marquez sudah minta maaf juga sama Alex Rins gitu. Seru. Nah, soal lembur yang Sadrina temuin itu, gue juga lupa. Apa? Kurang tadi. Jadi pas setelah media scrum itu
gue pikir mereka akan pulang ya, tapi ternyata enggak. Gue lihat Marc Marquez sama Alex Marquez itu masih bekerja gitu, apalagi tapi Peko banyak ya. Itu jam berapa tuh? Itu jam 20.30 sini. Jadi 20.30. setengah 9 malam. Wita ya. Itu Marc Marquez sama Alex Marquez baru menuju makan malam gitu, makan malam. Terus baru kemudian gue lihat lagi Peko Bagnaia, tapi Peko Bagnaia itu bukan langsung pulang, tapi dia balik lagi ke boxnya gitu. Kalau gue rasa sih Peko Bagnaia juga lagi menganalisis data-data ya, performa kayak misalkan ya datanya Fermin Aldegar kayak gimana. Betul. Kayak gitu. Telemetri lah. Betul. Nah itu juga mungkin ada sangkut pautnya karena Peko merasa settingan motornya yang dipakai di Mandalika itu sama seperti waktu dia pakai di Motegi, Drin. Betul. Tapi entah kenapa feelingnya tuh beda. Jadi kayak settingan sama di awal pagi jadi buahnya cukup oke, tapi pas balapan dia ngerasa feelingnya beda. Jadi karena memang ada faktor-faktor penunjang sih ya, itu mungkin ya suhu tadi, masalah ban yang dibawa sama Michelin ke sini. Ya kita masih belum tahu seperti apa. Nah tapi tadi gua kan kebetulan masuk ke Casa Ducati ya, VIP Casa Ducati, ada Davide Tardozzi nih. Oke. Dan ditanya sama beberapa dari penonton di sana, apa yang terjadi sih sama Ducati gitu. Nah Tardozzi juga mengakui bahwa ya memang itu PR kita saat ini, ada harus yang kita identifikasi. Semalam kita sampai larut untuk bisa menyelesaikan masalah ini, tapi ya kita berharap hari ini yang terbaik. Walaupun nggak dijelasin teknisnya apa, technical issue-nya apa, tapi memang Tardozzi mengakui ada sesuatu yang tidak beres gitu. Jadi memang harus ada hal-hal yang diperhatikan. Karena kan tentu balapan itu nggak cuma bicara soal harus menang, harus terdepan segala macam. Tapi kan kita menyangkut brand image, menyangkut sponsor segala macam, terus juga harapan-harapan daripada fans ya, Drin ya. Jadi tetap harus menampilkan performa yang terbaik. Nah tapi dia mengakui juga nih, Tardozzi mengakui bahwa Ducati cukup oke karena diwakili oleh Fermin Aldegar. Dia berada di posisi kedua sprint race dan menampilkan pertarungan yang apik nih sama Marco Bezzecchi. Tapi memang lagi-lagi Tardozzi bilang kalau ya ini soal jam terbang gitu. Bezzecchi udah jauh lebih dulu dan lebih bisa adaptasi, sedangkan Fermin kan tahun pertama ya sebagai rookie. Jadi ya buat ukuran seorang Fermin udah bagus dan membuat pimpinan Ducati itu terkesan. Senang gitu sih. Kalau Marco Bezzecchi? Ini menyambung tadi, ini ada pertanyaan, Kak, kenapa sirkuit di Mandalika itu tidak jadi favorit para pembalap? Karena tracknya membosankan atau memang susah? Tapi kalau dilihat Mandalika sangat gampang. Sadrina dulu mau jawab. Jadi sebenarnya ini kalau katanya Valentino Rossi aja waktu kemarin ya, pas kemarin Valentino Rossi ke Jakarta, sebenarnya sirkuitnya bagus, sebenarnya sirkuitnya indah gitu. Tapi memang ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Itu tadi yang udah kita bahas, salah satunya adalah soal suhu ya. Jadi itu pengaruh banget sama bagaimana performa ban. Jadi ini juga terkait dengan ban, kemudian juga gaya balapnya seperti apa, ya setupnya juga apa gitu kan. Betul. Nah kalau dari pandangan gue sih nggak jauh beda sama Sadrina. Memang ini yang jadi tantangan adalah suhu sih, yang paling utama suhu, terus juga tekanan udara, kelembapan udara. Dan kalau misalnya kemarin di Asia kan Jepang, mereka oke karena udaranya cukup adem, di Australia juga adem. Nah yang jadi PR para pembalap-pembalap ini ketika mereka harus balapan di tempat yang humidity-nya tinggi. Tahun lalu ada barat ya, di India ya, Booth International Circuit itu Jorge Martin sampai kelelahan. Terus juga di Sepang Malaysia nanti itu juga jadi salah satu faktor yang bikin orang tuh atau pembalap tuh kepanasan. Indonesia juga salah satunya Mandalika seperti itu. Jadi challenge sendiri karena kan orang-orang ini keseringan balapan di Eropa yang suhu iklimnya lebih adem, kelembapan udaranya tuh sejuk gitu. Jadi ini mempengaruhi banget sih. Nah kalau soal layout, sebenarnya sirkuit Mandalika tuh flowing. Banyak yang bilang sirkuitnya enak segala macam, tikungan flowing. Hanya ada beberapa PR kayak misalnya T10. Yang itu kan begini ya? Betul. Dari fast corner tiba-tiba harus hard braking, nikung kanan. Terus juga tikungan beruntun nih 15, 16, 17 sebelum masuk ke finish. Nah itu juga jadi salah satu hal yang harus diperhatikan sama pembalap. Karena dulu awal-awal nih di 2022 pada saat Mandalika pertama kali jadi tuan rumah, pembalap tuh kayak Fabio, terus juga Marquez tuh banyak banget mengalami insiden di titik-titik yang tadi kita sebutin. Jadi emang itu yang jadi salah satu challenge untuk bisa balapan di Mandalika.
Tapi Drin, walaupun secara layout ataupun track ini bukan favorit para pembalap, tapi Mandalika tuh jadi favorit pembalap untuk hal lainnya. Iya betul, kayak orang-orangnya, wisatawan, terus juga tempat-tempat alamnya. wisata gitu. Bahkan kalau kita lagi pulang dari sirkuit malam-malam menuju ke penginapan, itu kan ada banyak bar ya. Iya. Itu isinya tim balap semua, pasti pakai baju mekanik, minum, makan segala macam tuh di pinggir jalan gitu. Jadi kayak liburan mereka sebenarnya. Nah, kalau tadi tuh gue juga sempet ngobrol ya sama jurnalis Crash gitu. Jadi waktu kemarin tuh dia sempet makan malam gitu, makan malam di bar gitu di wilayah Kuta. Tapi kemudian dia ketemu sama Manuel Gonzalez, kemudian juga dia ketemu sama Johan Zarco lagi makan gelato gitu. Jadi ini hal-hal yang mungkin nggak ditemui gitu di tempat lain. Kayak di Sepang Malaysia mungkin kan ya tempat wisatanya aja jarang gitu kan. Kalau Jepang kan kayak wisatanya di Tokyo, Shibuya gitu, kayak buat foto-foto yang gimana. Kalau di situ lebih artsy dan estetik aja gitu ya. Lebih pantai gitu ya. Kemarin gue juga lihat story-nya pacarnya Marc Marquez, dia Gemma Pinto, dia lagi liburan dulu di pantai. Sementara Marc Marquez lagi berjuang di sirkuit. Ini mungkin teman-teman kalau lagi nonton siaran langsungnya sekarang lagi persiapan untuk Moto2 udah di starting grid. Dan mungkin kita bentar lagi bakalan lihat ya seperti apa secara live di beberapa channel broadcaster. Dan kebetulan gue mau lanjut kerja lagi nih. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita akan bakal buatin podcast after race. Insya Allah mudah-mudahan. Bentar. Apa tuh? Ini ada yang nanya nih. Apa tuh pertanyaannya? Tadi kemarin di mana? Kok ngilang? Kapan? Kemarin. Di mana? Iya. Ini dari Nurudin Grogot. Ngilang. Nggak ngilang sih. Kita karena masih pisah jadi kayak kita masih punya tanggung jawab masing-masing. Karena kan gue sendiri masih punya tanggung jawab dengan tempat gue bekerja saat ini. Jangan lupa juga tonton tempat gue bekerja ya. Tahu kan di mana? Kemarin ada wawancara sama Marc Marquez, sama Fermin Aldeguer, eksklusif. Dan gue berkesempatan nih Drin ngasih blangkon sama mereka. Nanti malam tonton jam 21 waktu Indonesia Barat ya. Itu jadi promo di sini. Kan nggak nyebutin, tapi kalau mau nonton boleh. Nggak apa-apa. Biar membuktikan kita tuh semakin MotoGP banget gitu. Oke, karena Albi juga mau melanjutkan kerjaannya. Jadi teman-teman terima kasih untuk live kali ini. Dan jangan lupa nanti kita juga akan ngebuatin podcast review dari hasil balapan MotoGP Mandalika 2025 dan juga media scrums-nya seperti apa. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Albi. Terima kasih Sadrina.